Bincang Gizi RSUD Seconegoro. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang Mitra Pesona, apa kabar? Semoga dalam kebaikan selalu ya. Sajian Bincang Gizi dan live bareng sudah siap hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan di edisi hari ini Mitra Pesona, di edisi hari Jumat ya 11 Maret 2022, kita akan kembali berbincang soal gizi lagi bersama nutrisionis dari RSUD Kartes Conegoro Wonosobo. Ada, kita sapa dulu yang sudah hadir di sebelah saya, Mbak Wahyu Pramitasari. Selamat siang Mbak Wahyu, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat Mbak Eka. Alhamdulillah. Oke, dan Mitra Pesona, di sajian Bincang Gizi kali ini kita akan membahas nih soal pilar gizi seimbang. Tadi udah di-spill sedikit nih soal pilar gizi seimbang yang dimasukkan ataupun dikemas dalam jingle gitu ya Mbak Wahyu ya. Ya, tadi kita udah mendengarkan bersama-sama openingnya. Betul? Ya. Openingnya tentang gizi seimbang. Jadi jingle ini dipopulerkan untuk memudahkan masyarakat untuk mengenal pilar gizi seimbang itu apa, isinya apa aja gitu. Jadi secara mudah kalau kita berbicara tentang pilar gizi seimbang adalah rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara asupan gizi yang masuk dan keluar untuk tujuan akhirnya adalah mencapai status gizi yang seimbang. Apa aja? Tadi di jingle udah ada nih. Kira-kira ada nyantel nggak Mbak Eka? Yang pertama sepertinya ada konsumsi makanan yang beragam, Mbak. Ya. Pertama dari pilar gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat adalah mempertahankan dan mencapai status gizi yang normal. Itu jadi pilarnya ada 4. Gampang banget kan ya kalau pakai lagu didengerin aja sambil kita ngikutin nanti bisa hafal. Lebih mudah dihafalkan gitu ya. Kemudian untuk pilar yang pertama tadi sudah disebutkan adalah mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan. Jadi seperti ini penjabarannya. Pada prinsipnya di sekitar kita tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi yang sempurna, itu nggak ada. Kecuali adalah air susu ibu yang peruntukannya terutama untuk bayi di usia 0 sampai 6 bulan. Jadi kalau sudah usia lebih dari 6 bulan dia juga sudah membutuhkan tambahan untuk MPASI. Iya. Kenapa sih makanan kok tidak ada yang sempurna? Jadi harus saling melengkapi ya. Kayak kita laki-laki perempuan ya. Gitu. Jadi misalnya makanan sumber karbohidrat dia kalorinya berarti kalorinya tinggi tapi dia minim untuk sumber vitamin mineral. Atau misalnya bahan makanan yang tinggi sumber vitamin mineral, contohnya sayur dan buah, tapi dia kalorinya rendah. Atau misalnya sumber protein baik nabati atau hewani, proteinnya berarti tapi kebalikannya kalorinya juga tidak tinggi. Jadi dengan mengkonsumsi beraneka ragam tadi dari karbohidrat, kemudian dari sumber protein, sumber vitamin mineral, itu diharapkan mampu mencukupi kebutuhan tubuh gitu. Dan beragam ini tidak hanya macamnya Mbak Eka, tapi jenisnya. Jadi kalau semuanya udah ada nih, ada karbohidrat, ada protein, ada sumber vitamin mineral, tapi jumlahnya nggak berimbang, cuma dibanyakin misalnya apa? Karbonnya, nasinya. Iya, nanti alhasil yang terjadi adalah terlalu banyak energi yang masuk. Jadi prinsip beragam bukan hanya pada keanekaragaman bahan yang digunakan, tapi juga jumlahnya harus cukup dan harus kontinu setiap hari dilakukan. Jadinya bukan terus saya mau mengatur makan sekarang sehari aja udahlah cukup, atau seminggu aja udah, besok-besoknya enggak lagi, itu nanti tujuannya enggak tercapai. Jadi kalau kita punya tujuan misalnya perubahan pola makan dari yang tidak baik menjadi baik, pengen berubah gitu ya. Setelah baik ya udah dijalanin terus. Berarti secara konsisten gitu ya Mbak. Ya, betul. Jadi harus continue terus seperti itu. Nah, dalam beberapa
dekade ini jumlah porsi bahan makanan yang digunakan tidak seperti dulu. Kalau kita pernah menyinggung beberapa kali tentang isi piringku ya. Jadi selain beragam, lagi-lagi ini saya bawain contoh. Nah, semoga terlihat dengan baik. Jangan melupakan untuk penggunaan isi piringku. Jadi selain beragam, porsinya adalah sesuai. Yang sekarang dikampanyekan adalah dalam satu kali makan, jumlah konsumsi buah dan sayur itu sekarang lebih banyak Mbak Eka. Ya. Jadi buah dan sayurnya itu mencapai setengah ya? Iya, setengah porsinya. Jadi untuk sayur bisa 2/3 dari setengah porsi, kemudian buah-buahnya sepertiga dari setengah porsi. Sudah berubah ya sekarang ya. Kalau dulu kan ini hampir tidak disebutkan apa menjadi bagian kecil, tapi sekarang enggak. Dalam rangka upaya memperbaiki beberapa masalah gizi dan kemungkinan terjadinya penyakit yang tidak menular, kita harus merubah pola makan dengan prinsip isi piringku. Tadi udah ada sayur dan buah, kemudian yang separuhnya kita isi dengan 2/3-nya boleh dari sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat itu banyak. Tidak hanya nasi aja. Yes. Jadi bisa nasi, bisa roti, bisa kentang, bisa mie, bisa ubi, jagung. Iya. Itu menempati 2/3 dari setengah porsi piring. Sisanya sepertiga adalah untuk pemenuhan lauk, baik itu protein hewani ataupun nabati. Jadi sekarang serat yang dari dulu masyarakat Indonesia kurang, sekarang digencarkan untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Seperti itu. Jadi memang pola-pola seperti ini ketika diterapkan pada akhirnya nanti akan menciptakan kondisi yang seimbang, yang baik. Dari aneka ragam makanan, kemudian kita memperhatikan porsi, juga kita harus mengingat tentang pembatasan gula, garam, dan lemak. Ketiga hal ini menjadi yang paling harus diwaspadai gitu ya, Mbak. Iya, karena sekarang itu produk-produk makanan banyak sekali terselubung kandungan gula yang tinggi atau kandungan garam yang tinggi, padahal dengan konsumsi ketiga itu tadi, gula, garam, dan lemak yang melebihi batas kebutuhan harian, dalam jangka waktu lama dia berpotensi sekali untuk terjadinya penyakit-penyakit yang tidak menular. Jadi untuk pembatasannya, kalau gula adalah 4 sendok makan per hari, kemudian kalau garam cukup 1 sendok teh per hari, kemudian kalau untuk lemak 5 sendok makan per hari. Jadi sebenarnya kalau kita bicara lemak, berbicara bahan makanan yang digoreng, boleh nggak sih? Boleh, semuanya itu boleh, cuma ada batasannya. Iya. Jadi kalau kita nggak berimbang, misalnya terlalu banyak sumber natrium nih, garam, resikonya adalah hipertensi. Betul. Jadi, darah tinggi. Iya, hipertensi yang zaman dulu itu banyak terjadi di usia lansia, lebih tua ya. Iya, sekarang di usia bahkan remaja awal atau fase remaja akhir itu sudah terjadi peningkatan tekanan darah, jadi hipertensi. Terlalu banyak asupan gula juga menimbulkan resiko diabetes. Terlalu banyak asupan lemak menyebabkan obesitas dong. Obesitas, dislipidemi ya, dislipidemi, obesitas seperti itu. Jadi memang hal-hal kecil seperti ini harus kita perhatikan dan harus kita mencoba untuk menerapkan. Karena memang untuk ilmu gizi juga semakin kesini semakin semakin baik nggak sih, Mbak? Kalau dulu mungkin kita mengenal hanya sebatas 4 sehat 5 sempurna, nggak sih? Dulu 4 sehat 5 sempurna, kemudian jadi 10 pedoman gizi seimbang, dan itu divisualisasikan melalui tumpeng gizi, di mana tumpeng gizi itu di bawahnya paling banyak karbohidrat, kemudian ada sumber serat ya, buah dan sayur, kemudian ada lauk, dan yang paling kecil dari tumpeng itu tadi, Mbak, gula, garam, dan lemak. Dari tumpeng gizi seimbang itu ada 4 pilar ini yang kita bicarakan pagi ini. Jadi 4 pilar ya, aneka ragam, kemudian tadi pola hidup bersih dan sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik dan mempertahankan serta menjaga berat badan ideal. Seperti itu. Ini mungkin menjadi
informasi baru, pengalaman baru juga bagi masyarakat untuk semakin memperbaiki gizi. Semakin kesini kita harus semakin sadar gitu ya Mbak ya. Iya, jadi kita itu sekarang dengan perkembangan globalisasi yang seperti ini, banyak produk, banyak info yang banyak sekali, kita harus lebih aware sama diri sendiri, sama keluarga kita. Jadi pada dasarnya setiap penerapan seperti ini akan menghasilkan suatu hal yang baik di kemudian hari. Dan berbicara masalah gizi atau gizi dan makanan, tidak akan kita dapatkan hasil yang instan, karena ini adalah suatu proses ya. Jadi nggak mungkin saya mengurangi makanan yang cukup sehari 2 hari akan menghasilkan hasil yang bagus kayak gitu. Berarti memang dibutuhkan kesadaran, ketelatenan, sama tentunya konsisten gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah beralih ke pola hidup yang sehat, nanti untuk kembali ke pola hidup yang tidak sehat pun rasanya itu sudah eman-eman. Beda sekali rasanya. Gitu. Dan mungkin yang dirasakan oleh tubuh mungkin bisa sebulan 2 bulan udah bisa dirasakan nih Mbak sama tubuh. Mungkin tubuhnya jadi lebih sehat, jadi lebih bugar, aktivitasnya juga lebih lancar gitu ya. Iya, dan perubahan pola makan yang tidak bergantung ke bahan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, ketika kita sudah bisa membatasi itu nanti efek metabolisme di badan itu menjadi lebih nyaman. Jadi ketika kita melihat kebiasaan yang dulu mungkin kita lakukan untuk kembali lagi tuh sudah rasanya tuh sudah beda. Seperti sudah melangkah satu tingkat di atas sebelumnya gitu ya. Jadinya memang kita itu harus belajar satu tingkat lebih baik gitu ya. Jadi pahamlah dengan apa yang kita pilih untuk kita makan. Jadi bukan sekedar enak tapi juga sehat. Kadang kalau misal dalam satu keluarga, misal ibu rumah tangga nih yang menyiapkan menu makanan, tentunya sudah otomatis semua keluarga juga ikut gitu ya Mbak, ikut menerapkan hidup sehat dan pola makan sehat juga. Betul sekali. Lingkungan keluarga itu memegang peranan yang cukup besar ya. Perilaku makan, kebiasaan makan, keluarga, ibu dalam menyiapkan itu nanti akan membentuk pola yang rata-rata hampir sama untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Kalau ibunya mungkin nggak suka buah, nanti bisa jadi anak-anaknya juga kemungkinan besar juga tidak menyukai buah, karena akan mempengaruhi kebiasaannya. Saya nggak suka buah nih, penyediaannya juga kurang. Anak-anak akan melihat contoh ibunya yang nyata seperti itu, ya akan seperti itu. Jadi memang lingkungan keluarga itu punya pengaruh besar dan ibu mempunyai peran yang sangat penting. Gitu. Seperti itu. Berarti perlu kerjasama gitu ya Mbak ya. Perlu peningkatan kapasitas diri ya. Betul sekali. Dan kalau kita tadi sudah ngomong-ngomong soal Mbak keanekaragaman makanan, mulai dari protein, karbohidrat, sayur, buah dan lain sebagainya. Kemudian yang mungkin yang paling menarik ini adalah salah satunya adalah aktivitas fisik di antara 4 tadi nih Mbak. Kalau aktivitas fisik ini masyarakat di luar sana harus bisa bedain ya antara olahraga sama melakukan kayak misal bersih-bersih rumah. Itu juga termasuk aktivitas fisik nggak sih Mbak, atau memang berbeda dengan yang namanya olahraga seperti itu? Baik, kalau dari pengertiannya sendiri sebenarnya aktivitas fisik adalah semua rangkaian kegiatan yang dilakukan keseharian. Jadi mau dia dari bangun tidur sudah kegiatan rumah, ada dan tidaknya olahraga, itu memang semuanya sudah masuk dalam pengertian aktivitas fisik. Tapi yang lebih ditekankan dalam hal ini adalah kita mempunyai waktu untuk bisa konsisten menyediakan waktu olahraga ya. Minimal adalah 3-5 kali dalam seminggu dalam waktu kurang lebih 30 menit. Jadi sarannya itu, karena dengan rutin melakukan olahraga, efek metabolisme yang didapatkan tubuh berbeda ketika hanya melakukan aktivitas fisik harian. Jadi dari bangun tidur, misalnya kita nih ibu-ibu dari bangun tidur udah langsung cuci piring di dapur, cuci piring, nyiapin makan, nanti sudah berlarian dengan jam anak sekolah, belum kita kerja misalnya, itu hormonnya itu
berpacu, stresnya itu berpacu sekali. Tapi kalau kita olahraga itu nanti metabolisme hormon yang berperan juga berbeda. Jadi efek yang didapatkan tubuh juga berbeda. Jadi berkeringat karena mungkin melakukan aktivitas rumah, pekerjaan rumah ini berbeda dengan meluangkan waktu kayak misal 30 menit untuk berolahraga gitu ya. Karena selain berolahraga, mungkin tubuh kita, pikiran kita juga rileks gitu ya, nggak memikirkan hal yang lain gitu. Iya, jadi efek metabolisme tadi hormon yang berperan berbeda sekali. Itu gitu. dia. Tantangan sekali memang ya. 3 sampai 5 kali dalam seminggu, 30 menit dalam satu kali melakukan olahraga. Jadi tidak perlu setiap hari gitu ya, mungkin 2 hari sekali cukup. Anjurannya seperti itu. Dan jenis olahraga apa yang cocok pas gitu? Kalau saran saya sih lebih tepatnya nanti konsultasi dengan dokter spesialis jantung atau rekan dari fisioterapi biasanya ya. Mereka yang akan menyampaikan kondisi kita dengan detak jantung dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi personal. Seperti mungkin ada penyakit yang tidak boleh melakukan beberapa olahraga gitu ya. Betul sekali. Jadi memang sendiri-sendiri. Gitu. Betul sekali. Dan Mitra Pesona tentunya bagi Anda yang mau menyaksikan live di Instagram juga bisa ya, di @gizi-seconegoro Wonosobo, dan bisa disaksikan juga di YouTube-nya RSUD Seconegoro. Dan baik Mitra Pesona, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk nih ngomong-ngomong Mbak Wahyu dari Mitra Pesona, dari Mas Munir di Wadas Bogoran Sapuran nih. Terima kasih sudah mengirim pertanyaan. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Waalaikumsalam Mas. Anak saya itu suka sekali dengan tahu. Kalau sekali makan tahu bisa habis 4. Waduh, apa itu berbahaya Ibu? Terima kasih atas respon dan jawabannya. Langsung saja Wahyu, tahu ada yang suka banget makan tahu sampai sekali makan dapat 4. Nanti 3 kali makan, waduh. Baik. Mas Munir dari Sapuran. Alhamdulillah putranya ya, anaknya punya modal yang baik, yaitu dia mau untuk makan. Itu satu modal dulu. Satu modal yang baik. Tahu, tidak ada salahnya dengan tahu. Kalau boleh saya informasikan, satu porsi tahu itu yang kurang lebih beratnya 110 gram itu menyumbangkan kurang lebih 75 kalori, 5 gram protein. Jadi kalau tadi informasinya 4 tahu, silahkan boleh dicek kira-kira 4 tahu itu beratnya berapa, dia akan menyumbangkan total protein berapa. Asupan proteinnya udah oke, bagus, bisa dilanjutkan. Tapi yang menjadi PR, kan ada plus ada minus ya. Yang menjadi PR adalah tetap memberikan satu usaha edukasi ataupun perlakuan mengenalkan sumber protein yang lain, terutama kalau belum mengenalkan hewani, kita perkenalkan juga hewani, karena sumber protein nabati dan hewani punya plus minusnya peran berbeda-beda ya. Jadi saya sih nggak ada bahayanya, cuma PR-nya tadi perlu mengenalkan bahan makanan yang lain. Tapi yang jelas udah modalnya punya dulu. Anaknya mau makan, daripada yang nggak mau makan itu malah susah lagi gitu. Oke, seperti itu Mas Munir ya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dengan protein lain. Dan kalau misal untuk tahu itu nggak ada berbahayanya gitu ya Mbak Wahyu ya. Asalkan diolah dan diperlakukan dengan baik sampai menghilangkan bahaya yang mungkin ada gitu aja sih. Seperti itu. Baik, untuk Mitra Pesona semoga yang mau kirim pertanyaan lagi bisa melalui SMS WhatsApp kami ya di 0823 2383 996. Kemudian kita lanjut lagi nih setelah aktivitas fisik. Tadi juga ada berbicara soal olahraga Mitra Pesona. Kemudian lanjut lagi, hidup bersih ini menjadi salah satu penerapan yang mungkin digencarkan oleh pemerintah juga lewat PHBS, Mbak Wahyu. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini juga ternyata ada sangkut pautnya sama gizi loh ternyata. Karena perilaku hidup bersih dan sehat ini kaitan utamanya adalah dengan kejadian infeksi. Jadi ketika kita menerapkan pola yang baik, bersih, sehat, kita akan menurunkan resiko penyakit infeksi. Tapi kalau kita
enggak bersih, jorok gitu ya, resiko penyakit infeksi itu lebih tinggi ke kita. Jadi contoh mudahnya gini, perilaku, kita bicara tentang infeksi dulu ya. Kalau orang terkena infeksi itu yang terjadi adalah penurunan nafsu makan. Akhirnya asupannya turun. Padahal orang-orang dengan penyakit infeksi, misal tuberkulosis, dia membutuhkan asupan zat gizi yang lebih banyak. Padahal kemampuan makannya karena dia mual muntah, tidak nafsu makan, itu bisa jadi kurang. Jadi menjadi sebuah resiko besar dia mengalami penurunan status gizi, penurunan imunitas karena adanya penyakit infeksi yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak bersih. Kayak gitu. Tapi kalau kita bisa mengontrol, bisa melakukan pola hidup bersih dan sehat ini, risikonya menurun. Jadi contohnya adalah membiasakan diri untuk cuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Jadi dengan sabun pada air mengalir. Ya, diperhatikan ya. Jadi bukan dengan sabun dan dikobok-kobok. Beda ya. Itu ke anak-anak biasanya sini dek pakai sabun, habis itu disediain air di kobokan. Nah itu beda. Jadi anak-anak itu tahap yang paling mudah untuk melakukan segala hal baru. Oleh karena itu kita harus menerapkan yang baik-baik aja. Cuci tangan dengan air sabun dan pada air mengalir. Dilakukan pada apa aja, misalnya pada saat kita sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, sebelum kita memberikan ASI misalnya pada ibu-ibu yang masih menyusui, kemudian setelah kita keluar dari kamar mandi, baik buang air kecil, buang air besar, jangan lupa untuk cuci tangan. Apalagi kalau yang pulang sekolah, pulang dari bermain gitu, untuk anak-anak bisa diterapkan mulai dari jangan dini lupa gitu ya. Untuk cuci tangan, karena kalau tangan kita bersih berarti resiko menularnya penyakit infeksi itu menurun. Dan yang sekarang banyak ya, karena kita flu dan lain sebagainya. Kalau ada flu, ada batuk, jangan lupa ketika bersin menutup menutup hidung, menutup mulut. Bisa dengan siku atau lengan atas atau kita bawa tisu atau apa, ditutup langsung dibuang. Cuci tangan. Jadi enggak malah dibiarkan gitu aja. Jadi kayak gitu tuh punya andil ya ternyata gitu. Dan sebenarnya kalau untuk penerapan hidup bersih selain untuk menghindari infeksi juga tidak ada salahnya dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam Islam salah satunya menjaga keimanan adalah dengan menjaga kebersihan gitu ya Mbak Wahyu. Dan ternyata ada baiknya seperti itu tadi ya. Seperti kita ingin sampaikan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul, dan ternyata kita sekarang mengenal sendiri bahwa fungsi efek dari menjaga kebersihan ternyata sampai panjang sekali runtutannya. Tidak hanya kebersihan sebagian dari iman juga, tetapi juga menjaga kebersihan adalah modal utama untuk kita sehat kita. Baik mitra pesana, lanjut lagi, kita masih bincang-bincang soal pilar gizi seimbang. Kalau tadi kita sudah bahas keanekaragaman pangan, ada aktivitas fisik juga, ada perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang keempat ini di sini ada apa nih Mbak? Yang keempat adalah mempertahankan, kemudian menjaga status gizi yang normal. Nah, ini semoga lain waktu bisa menjadi topik bahasan sendiri ya, karena status gizi itu ternyata bisa kita lihat baik dengan pengukuran antropometri. Antropometri adalah ukuran fisik tubuh, baik itu berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar betis gitu. Itu punya ukuran sendiri-sendiri. Terus penilaian status gizi juga bisa kita lihat dengan pola makan. Kemudian kita bisa melihat dengan hasil analisa laboratorium. Tapi dalam hal ini mempertahankan dan mencapai berat badan normal.
berat badan normal yang digunakan pada orang dewasa, kita akan menggunakan indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh ini yang paling simpel, yang paling sederhana untuk melihat proporsi berat badan kita dengan tinggi badan. Ketika hasilnya status gizinya baik atau normal, berarti kondisi kesehatan kita akan lebih optimal. Tapi ketika resikonya adalah overweight, obesitas atau mungkin underweight, akan beda. Kalau status gizinya underweight atau kurang, itu resiko infeksi lebih tinggi, Mbak. Karena underweight itu akan menurunkan imunitas. Jadi orang lebih mudah untuk infeksi. Infeksi paling mudah itu batuk pilek, tuberkulosis, diare, kayak itu. Ternyata kekurangan berat badan ataupun punya pengaruh gitu punya resiko yang lebih tinggi untuk penyakit infeksi. Tapi kalau kita overweight, obesitas, resikonya adalah resiko kejadian penyakit tidak menular. Contohnya seperti hipertensi, diabetes, dan kejadian lainnya karena kelebihan berat badan gitu. Sekarang kalau kita pengen ngelihat IMT nih, IMT tadi adalah proporsi berat badan per tinggi badan gitu ya. Jadi berat badan dibagikan dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Susah ya? Iya. Nah, kalau misalnya terlalu susah, boleh pakai kalkulator manual atau sebenarnya di aplikasi itu udah ada sih kalkulator IMT. Mbak Eka kayaknya pernah ngobrol sama saya ya, kayaknya punya aplikasi itu. Kita coba Mitra Pesona, ini aplikasinya adalah kalkulator IMT. Mitra Pesona bisa download di Play Store ataupun App Store gitu ya. Akan kita coba. Jadi kalkulator IMT ini fiturnya banyak banget, bisa dilihat di dalam kalkulator IMT ini ada kita nge-entry usia. Misalnya Mbak Eka nih, Mbak Eka atau saya Mbak Eka aja lah ya. Berapa Mbak Eka? Aku 24 nih, masih muda banget ya. Tingginya? Tingginya 155. 155, berat badannya? Berat badannya sekarang 55. Serius nih? Iya. Normal dong ya kayaknya tuh. Berarti semoga normal. Di sini adalah nilainya 22,9. Masih normal berarti nih. Alhamdulillah. Jadi status gizi normal itu ketika kita dapatkan IMT 18,5 sampai 24,9. Itu masih rank normal. Seperti itu. Jadinya aman ya, alhamdulillah gitu. Kalau untuk bayi dan balita nanti status gizi kita akan melihat dari pertambahan umur dengan panjang badan juga. Jadi lebih banyak yang harus dipertimbangkan kalau untuk menentukan status gizi pada anak. Biasanya kita lihat dari berat badan per panjang badan atau tinggi badan gitu. Jadi kalau aplikasi-aplikasi kayak gini boleh nggak sih dipakai sebagai acuan gitu misal? Ya kalau bilang boleh sih boleh aja, nggak apa-apa. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Aplikasi sekarang banyak sekali ya. Aplikasi IMT, bahkan ada aplikasi berbagai macam diet yang katanya konon katanya menurunkan berat badan efektif. Iya seperti itu ya. Kalau bilang boleh aja. Saya tidak bilang itu salah gitu. Tapi akan berbeda ketika Mitra Pesona ketemu sama ahli gizi sendiri. Nah itu dia. Jadi lebih mantep gak sih? Iya. Jadi kalau ketemu sama ahli gizi sendiri, Mitra Pesona itu akan kita assessment dulu. Kita akan melihat kebiasaan makannya seperti apa, pola makannya seperti apa yang harus diperbaiki, kemudian targetnya mau seperti apa. Jadi kalau di aplikasi itu kan karena sistem ya, jadi pilihannya sudah jelas. Ya, jadi kurang mengena untuk kondisi subjektif personal masing-masing. Bisa lebih mendalamnya nanti ke ahli gizi seperti itu. Dan mungkin bagi Mitra Pesona yang mau coba aplikasi kalkulator IMT langsung bisa menentukan apakah Mitra Pesona kurang berat badan ataupun normal ataupun kelebihan. Dan mungkin bagi Anda yang punya permasalahan kurang berat badan sampai dengan kelebihan berat badan atau obesitas, nanti bisa bertemu atau langsung mengunjungi poliklinik gizi di RSUD Seconegoro. Bukanya setiap hari apa aja Mbak Wahyu? Poliklinik gizi di RSUD KRT Seconegoro buka setiap hari di jam kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang.
bisa langsung mendaftar di pendaftaran untuk menuju poliklinik gizi itu bisa. Di sana akan ketemu, akan kita lakukan proses asuhan gizi mulai dari assessment, kemudian akan kita sampaikan masalah gizi, dan kita akan memberikan treatment. Treatmentnya tidak sekedar kami memberikan treatment ini, tapi adalah kesepakatan bersama apa yang mampu klien kita rubah. Gitu. Jadi lebih personal tadi. Berarti tidak ada semacam paksaan gitu ya, Mbak? Enggak sih, tapi kita lebih ke saya punya saran gini, kira-kira bisa nggak nih? Kita punya target kayak gini, kira-kira bisa nggak? Jadi lagi-lagi berkaitan dengan makanan itu kita nggak mungkin instan. Jadi memang harus sabar. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi contohnya nanti kayak gini, Mbak. Kita punya apa namanya? Media, ini sudah kita sampaikan prinsip gizi seimbang. Di dalamnya sudah ada ini tumpeng gizi seimbang ya. Sudah ada pilarnya juga, mengkonsumsi makanan beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, kemudian ada mempertahankan dan memantau berat badan normal. Dan di sini kita akan bekali klien kita untuk mengenali kebutuhan hariannya dan bagaimana cara pemenuhannya. Jadi dalam proses edukasi itu kita juga akan memberikan media-media yang sekiranya mempermudah mengingat untuk penerapan dalam kesehariannya. Gitu. Lagi-lagi promosikan ya. Tapi kalau misal dipantau dengan ahli kesehatan, dengan ahlinya, kita tidak perlu khawatir akan efek negatif dari yang namanya diet gitu kan. Memang ada beberapa efek jika dilakukan mungkin secara tidak tepat gitu. Tapi kalau dengan pantauan langsung dari ahli gizi, kita jadi merasa aman dan tidak ada, bisa dibilang tidak ada efek samping gitu Mbak Wahyu. Lebih terkontrol. Artinya ketika kita melakukan proses edukasi dan konseling, kita akan menyampaikan bahwa apa yang kita sampaikan ini mempunyai plusnya apa, minusnya apa. Jadi kalau misalnya kita mau bicara misalnya pengaturan makan untuk diet rendah kalori misalnya. Kebiasaan makan, misal kita temukan klien kita kebiasaan makannya misalnya 2.500, kita mau menurunkan menjadi 1.750, berarti kan kita ngurangi 750 kalori sendiri. Efek dari penurunan 750 itu apa akan kita sampaikan. Jadi kalau misalnya klien kita akhirnya mengalami hal itu ketika menjalankan dietnya, dia enggak was-was, dia tahu sudah di warning akan nanti seperti itu, misalnya lemas atau mungkin atau perubahan sensasi yang tidak biasa di lambung karena awal perubahan gitu. Tapi pengurangan kalori itu sudah kita pertimbangkan dengan kebutuhan lain yang memang harus terpenuhi. Pemilihan bahan makanannya juga gitu. Jadi memang beda, kita main aplikasi boleh nggak boleh. Kalau ngomong boleh tuh boleh, nggak ada yang dilarang. Tapi beda kalau kita melakukan proses konseling gitu. Oke, ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Mitra Pesona. Selamat pagi, saya Nur Rohmah. Ini mau tanya nih Bu, kalau anak saya setiap hari makannya pakai kuah bakso terus dan pakai baksonya tentunya, bakso telur, bakso mungkin yang isinya telur, bakso daging dan seterusnya. Gimana nih? Apakah ada penyakit yang gampang menyerang atau baiknya seperti apa? Mbak Wahyu, silakan untuk anak lagi yang kali ini tidak gemar makan tahu tapi makan bakso nih Mbak Wahyu setiap hari. Gimana nih tanggapannya, silakan. Baik, terima kasih. Menjadi sebuah obrolan yang menarik ketika kita berbicara tentang pola makan anak. Gitu. Memang kadang unik ya. Unik dan kadang satu treatment untuk anak A tidak bisa diterapkan untuk anak B. Betul sekali. Karena itu akan karena pengaruhnya itu tergantung ke ibu atau pengasuhnya. Kira-kira bisa nggak nih kayak gini gitu kan? Iya apa nggak Mbak? Betul. Gitu. Jadi kembali ke poin yang pertama adalah aneka ragam bahan makanan. Itu prinsip utama. Aneka ragam bahan makanan itu menjadi sebuah kunci. Jadi kalau putrane jenengan sudah mau makan, saya sampaikan lagi-lagi ini adalah modal yang baik daripada GTM, gerakan tutup mulut. Daripada nggak mau makan sama sekali. Jadi lebih baik mau makan. Bicara tentang kuah bakso. Atau satu mangkok bakso yang kita dapatkan itu apa? Dari baksonya adalah sumber protein hewani tentunya. Kuahnya berarti kaldu.
bergantung ke penggunaan natrium. Jadi salah atau tidak? Enggak salah Ibu, boleh aja. Terpenuhikah kebutuhan protein? Bisa jadi terpenuhi karena konsumsi baksonya bisa jadi kalau anak suka itu bisa banyak. Tapi yang perlu diingat, protein terpenuhi berarti ada komposisi karbohidrat yang harus terpenuhi. Ini sama sebenarnya kayak kasus tahu tadi ya. Jadi komposisi karbohidratnya ada, komposisi proteinnya ada, dan jangan lupa adalah konsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah menjadi sebuah tantangan besar untuk anak-anak karena memang secara tes rasa buah dan sayur itu, terutama sayur, tidak memberikan rasa yang enak ya, tawar-tawar aja kalau sayur. Kalau buah masih ada manis-manisnya, jadi anak masih bisa untuk menerima. Jadi ketika ada anak yang hanya suka tahu, ada anak yang hanya suka bakso, berarti mari kita coba untuk mengenalkan aneka ragam makanan dengan banyak cara. Banyak cara itu baik melalui modifikasi menu, baik melalui pendampingan makan, baik melalui lingkungan makan yang menyenangkan. Jadi beberapa hal tadi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita treatmentkan untuk anak-anak kita dengan cara yang seperti apa. Nah, ini personal banget, tergantung ke lingkungan keluarga, lingkungan pengasuhan, dan ketersediaan bahan makanan. Jadi saya nggak mungkin memaksakan selalu akan menyediakan daging terus atau menyediakan ayam terus gitu, enggak. Tapi lagi-lagi proses assessment atau penggalian informasi menjadi sebuah dasar penting dalam kita melakukan proses edukasi dan konseling gitu. Jadi bakso ya nggak apa-apa, tapi PR-nya satu, kembali ke poin 1, aneka ragam bahan makanan. Berarti memang tidak ada salahnya Ibu Nur Rohmah untuk anak yang suka makan bakso malah menjadi model utama karena anak suka makan gitu, mau makan ya. Tapi PR-nya lagi-lagi adalah Ibu sudah punya nilai plus nih, anaknya mau makan, tapi PR-nya adalah mengenalkan bahan makanan yang lain gitu. Seperti itu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal keanekaragaman makanan juga nih Mbak, kadang ada nggak sih Mbak, misal nemu salah satu pasien yang sampai itu anak-anaknya kelebihan makanan atau bisa dibilang obesitas gitu Mbak, karena memang untuk obesitas juga bisa sudah dimulai sejak anak-anak gitu, nggak sih Mbak Wahyu? Kalau anak-anak obesitas, overweight atau obesitas ada Mbak, pasti ada. Terjadinya obesitas karena dia kelebihan asupan energi. Baik, kelebihan asupan energi paling banyak terjadi karena komposisi karbohidratnya lebih atau lemaknya lebih. Berarti antara keduanya itu yang menjadi poin ya? Iya, jadi jarang yang proteinnya lebih jadi obesitas itu enggak. Tapi yang sering kita temui di poliklinik kami, di poliklinik gizi di RSUD KRT Suconegoro adalah anak-anak dengan gizi kurang atau gizi buruk. Jadi karena kliniknya itu berbeda. Jadi tadi sudah saya sampaikan, anak-anak dengan gizi kurang, gizi buruk itu resiko infeksinya itu lebih tinggi. Jadi sering batuk, sering pilek, jadinya kebutuhan gizinya meningkat, tapi akhirnya nggak mau makan, akhirnya akan sering dirujuk ke poliklinik gizi. Tapi berbeda dengan anak yang overweight atau obesitas, secara perilaku fisik itu tidak menimbulkan suatu kondisi apa-apa, nampak tidak menimbulkan kondisi apa-apa. Kan lagi-lagi obesitas itu kan resikonya adalah kejadian penyakit tidak menular, jadi lebih panjang kan ya resikonya. Jadi pada saat sekarang belum terlihat apa-apa, beda. Iya kan? Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk anak-anak gimana nih Mbak? Untuk yang mereka mungkin ada yang suka makan, kalau makan nggak mau berhenti, apakah perlu diwaspadai nggak sih Mbak? Perlu di stop nggak? Kalau dengan anak-anak yang overweight atau obesitas, kami sarannya adalah tidak mengurangi porsi yang dimakan, tidak. Jadi misalnya kalau anak itu kebiasaan makannya 1.500, kita tetap akan memberikan 1.500 sesuai dengan jam makannya harian. Cuma kita akan memberikan edukasi, diantaranya adalah mengganti bahan makanan yang dia makan sehari-hari. Tapi lagi-lagi adalah ibu, pengasuh, atau bahkan keluarga harus konsisten. Misal
ibunya masak kebiasaannya ayam goreng tepung. Bu, bisa nggak kalau sekarang masaknya misalnya anak suka ayam goreng nih, ayam goreng biasa, ayam goreng ungkep digoreng, nggak usah pakai tepung, lumayan tuh. Biasanya ayam goreng tepung sampai nyampe 200 kalori, ketika hanya ayam goreng biasa menghemat menjadi 125 kalori, kurang lebih seperti itu. Tapi lagi-lagi keluarga harus mau. Anaknya disuruh diet, ibunya keluarganya enggak ya, anaknya ikutan aja makan. Anaknya suruh ngurangi konsumsi gula, lihat ibunya makannya es buah terus, makannya minumnya boba. Ya gimana anaknya mau merubah pola makan. Jadi hal-hal seperti itu yang akan klien dapatkan ketika berkunjung sendiri ke poliklinik gizi, yang nggak didapatkan dari aplikasi gitu. Betul, tidak bisa didapatkan dari aplikasi manapun. Bisanya ya berkunjung langsung, berkonsultasi langsung dengan segala permasalahan gizi Mitra Pesona tentunya. Oke, baik Mbak Ayu, kita mungkin sepertinya sudah di ujung acara nih. Oke, mungkin ada terakhir nih, ada yang mau disampaikan, kesan pesan apa sih untuk mengajak masyarakat Wonosobo, di luar Wonosobo juga masyarakat sekitarnya, untuk ayo nih kita terapkan pilar gizi seimbang agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih sehat gitu. Mbak Wahyu, silakan. Ini ditodong nih ya. Baik, kalau saya mulai yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pesankan adalah mulai saat ini cobalah kita untuk naik satu level lebih baik terkait dengan pola makan dan pemilihan bahan makanan. Jadi kita lebih aware, kita lebih perhatian sama diri sendiri, keluarga terutama ya, dan lingkungan, bahwa apa yang kita makan itu kita pastikan memang baik untuk tubuh kita, memang itu adalah peruntukannya untuk tubuh kita. Jadi tidak asal makan enak, tapi adalah makan sehat. Dan pilar gizi seimbang ini akan membantu Mitra Pesona semuanya untuk bisa menerapkan perubahan pola makan yang lebih baik, diantaranya dengan mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan, menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, menjaga aktivitas fisik, kemudian yang keempat adalah mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal. Oke, seperti itu. Dan semoga informasi ini menambah informasi untuk masyarakat untuk bisa selangkah lebih maju, satu tingkat lebih naik gitu dari pola hidup sebelumnya untuk menjadi lebih sehat gitu ya Mbak Wahyu. Harapannya seperti itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sajian Bincang Gizi edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di sajian Bincang Gizi selanjutnya ya, setiap hari Jumat di minggu kedua dan minggu keempat di jam 10 sampai jam 11 hanya di 92,1 FM dan di channel YouTube RSUD Seconegoro, dan kita juga live bareng di Instagram Gizi Seconegoro. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya untuk Mitra Pesona ya. Oke, terima kasih Mbak Oya sudah hadir dan meninggalkan beberapa pasien yang sudah menunggu mungkin di sana. Baik, terima kasih, semoga pagi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola hidup yang sehat. Baik. Siap. Oke. Terima kasih Mitra Pesona. Tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Eka Saputri bersama narasumber Mbak Wahyu Pramita Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bincang Gizi RSUD Seconegoro. Nantikan dialog selanjutnya hanya